teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data dalam Big Data. Baik, yang pertama itu ada definisi visualisasi data. Visualisasi Big Data adalah proses menyajikan data dalam jumlah sangat besar dan kompleks dalam bentuk grafik, diagram, peta, atau animasi agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diinterpretasikan. Karena volume data yang sangat besar, teknik visualisasi ini harus mampu menyaring, mengelompokkan, dan menampilkan pola atau tren tersembunyi secara efektif, cepat, dan interaktif. Yang berikutnya ada tujuan visualisasi data, yaitu yang pertama memahami data secara cepat, yang kedua menemukan pola dan wawasan baru, yang ketiga membantu pengambilan keputusan berbasis data, yang keempat menyederhanakan informasi kompleks, dan yang kelima komunikasi efektif dan menarik. Jadi pada dasarnya visualisasi data bukan hanya tentang estetika atau membuat informasi tampak cantik. Lebih dari itu guys, ini adalah tentang mengkonversi data dan informasi menjadi wawasan, memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam, dan akhirnya mendorong tindakan berdasarkan wawasan tersebut. Sebagai alat strategis, visualisasi data memainkan peran kunci dalam dunia digital saat ini, di mana kecepatan, kejelasan, dan informasi sangat dihargai ya guys. Lalu ada sejarah dan perkembangan visualisasi data. Di sini saya merangkum ada 4, tapi saya akan menjelaskannya itu ada 6 guys. Jadi yang pertama tuh di era awal yaitu visualisasi data tradisional, di mana sebelum era big data, visualisasi menggunakan grafik sederhana. Contohnya pie chart, bar chart, dan line graph. Terus yang kedua, data yang divisualisasikan masih kecil dan terstruktur, guys. Itu di era awal. Terus yang berikutnya munculnya big data itu sekitar tahun 2000-an. Itu lonjakan dari data internet, media sosial, sensor IoT, lalu data menjadi besar seperti volume, cepat yaitu velocity, dan beragam yaitu variety. Kemudian visualisasi mulai membutuhkan alat yang bisa menangani jutaan bahkan miliaran basis data, teman-teman. Berikutnya ada pengembangan alat visualisasi canggih, yaitu muncul software seperti Tableau, Power BI, QlikView, D3.js. Kemudian visualisasi tidak hanya statis, tetapi interaktif, di mana bisa klik, zoom, filter data secara langsung. Kemudian di era berikutnya itu integrasi dengan kecerdasan buatan AI dan machine learning, yaitu visualisasi makin pintar, di mana bisa otomatis mendeteksi anomali, pola, dan memberikan rekomendasi insight. Contohnya otomasi memberi highlight pada data yang mencurigakan. Lalu ada era real time dan streaming data visualization, di mana data divisualisasikan seketika saat data masuk, lalu sangat penting di bidang keuangan atau stock trading, pemantauan jaringan, IoT, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu teknologi baru VR atau AR untuk visualisasi data. Visualisasi berkembang ke dunia virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Kemudian data divisualisasikan dalam bentuk 3D untuk analisis lebih imersif ya teman-teman. Berikutnya jenis-jenis visualisasi data. Ada 5. Yang pertama diagram, yaitu hubungan antar elemen. Yang kedua grafik, tren perubahan nilai. Yang ketiga peta, data berbasis geografis. Yang keempat tabel, data kolom dan baris. Yang kelima animasi, yaitu data yang berubah seiring waktu. Lalu selanjutnya ini ada prinsip-prinsip visualisasi data. Di sini ada 4, tapi saya akan menjelaskannya itu ada 6 berdasarkan yang saya pahami teman-teman. Itu pertama ada kejelasan dan mudah dipahami, itu
yaitu akurasi, data ditampilkan dengan benar, efisiensi, menyampaikan info dengan efektif, lalu kebaruan atau menarik dan inovatif. Jadi di sini ada yang lain juga, yaitu ada sederhana dan jelas, di mana visualisasi baru mudah dipahami tanpa membingungkan pengguna. Itu seperti yang pertama ini, guys. Terus ada fokus pada informasi penting, soroti pola tren atau anomali yang paling relevan. Kemudian ada interaktif, ada cepat dan efisien, ada representasi yang akurat, ada konsisten, dan konteks yang jelas. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip dalam visualisasi data. Selanjutnya ada signifikasi visualisasi data. Yang pertama ini adalah menghadapi ledakan volume data. Itu dimana kita menghadapi ledakan volume yang ada di visualisasi data ya teman-teman. Yang keduanya ini ada memahami kompleksitas tinggi, yaitu visualisasi data mengubah data yang besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami seperti grafik atau diagram. Terus yang ketiga ada mempercepat pengambilan keputusan. Itu dengan menyajikan data secara visual, pengambil keputusan dapat memahami informasi lebih cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, mengubah data mentah jadi informasi bermakna. Itu kita mengubah data yang masih baru menjadi informasi yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Ya teman-teman. Kemudian ada mempermudah akses data untuk semua kalangan. Ini yaitu visualisasi memudahkan identifikasi pola, tren, atau anomali dalam data yang mungkin sulit ditemukan dengan angka saja. Jadi dia tuh tidak berupa angka tapi ada kalimat-kalimat ya teman-teman. Yang berikutnya visualisasi skala. Visualisasi data untuk semua skala, yaitu yang pertama data kecil. Ini data yang sangat kecil, yaitu berupa tren sederhana. Kemudian ada data menengah, itu perbandingan multi tahun per variabel. Kemudian ada big data, heat map, stream graph, network analysis. Ini contohnya. Lalu kemudian ada tantangan berbeda setiap skalanya. Jadi setiap skala itu ada berbeda tantangannya teman-teman. Kita tidak berpatok pada satu tantangan, tapi ada beberapa. Lalu ada tingkatan. Terdapat beberapa tingkatan visualisasi pada era big data, yaitu ada 6. Yang pertama ada visualisasi dasar atau deskriptif, yang kedua visualisasi tematik, spesial or geografis, kemudian ada visualisasi eksploratif, yaitu pencarian pola, lalu ada visualisasi inferensial, yaitu uji hipotesis, kemudian visualisasi prediktif, yaitu proyeksi masa depan, dan terakhir visualisasi interaktif. Jadi tingkatan-tingkatan pada visualisasi di era big data itu ada 6 teman-teman. Teman-teman bisa cari sendiri definisinya. Kemudian ada big data, definisi dan karakteristik. Jadi di big data itu ada karakteristik tersendirinya teman-teman. Di sini ada 4 yang saya akan jelaskan. Itu yang pertama itu volume, itu jumlah data yang besar. Jadi volume itu data yang besar yang dijumlahkan dari semua data yang ada pada big data. Jadi dia tidak cuma satu tapi banyak, data itu besar sekali. Lalu kemudian ada velocity, yaitu kecepatan data mengalir. Jadi kecepatan dia tuh data yang mengalir itu sangat cepat per sekian detik. Jadi dia sangat cepat dijangkau. Kemudian ada variety, itu tipe data beragam. Jadi dia itu ada beragam karena dia variasi. Jadi terus yang terakhir ini ada veracity dan value. Ya, value itu nilai dan veracity. Ya teman-teman bisa cari sendiri ya apa artinya. Oke, yang berikutnya ini ada kesalahan umum visualisasi data. Jadi teman-teman,
kita harus memperhatikan kesalahan-kesalahan umum dalam visualisasi data. Ini ada beberapa, itu ada 5. Yang pertama itu kita hanya fokus pada estetika. Sebenarnya jangan, karena itu jangan hanya berfokus pada estetika saja. Estetika ini apa? Estetika itu adalah keindahan dari data. Sebenarnya jangan sih ya guys, kita harus memperhatikan semuanya, jangan hanya satu. Kita jangan hanya terpatok pada estetik, kita harus berpatok pada mungkin ada perkembangan yang lain, ini itu. Terus yang kedua, kita melupakan konteks data. Ini juga salah besar. Terus tidak semua data perlu divisualisasikan. Nah, jangan. Semua data itu harus divisualisasikan, karena kalau tidak divisualisasikan, kita tidak tahu makna data yang sebenarnya itu apa. Lalu kemudian mengabaikan interaktivitas. Ini juga salah, karena kita jangan mengabaikan interaksi guys sama kita. Interaksi antar data itu penting, karena itu bisa menghubungkan data yang satu dengan data yang lain dalam visualisasi data. Kemudian ada akurasi dikorbankan demi desain. Sebenarnya jangan, karena akurasi itu tidak boleh dikorbankan, karena itu penting sekali. Hanya untuk kita mendesain, kita harus mengorbankan akurasi. Akurasi itu kita penilaiannya guys dalam desain. Kita jangan gitu, kita harus begini guys. Oke. Dan selesai. Thank you teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Vivin Aprilewanda. Goodbye.